Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 5 September 2021, 2 Korintus 13 ayat 10-13. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah untuk kita pada minggu perdamaian ini, Ersada Ari, Ras Ramelah, bersatu hati dan berdamailah. Jika kita Ersada Ari, maka kita akan hidup rukun dan damai. Dan jika kita hidup rukun dan damai, berkat Tuhan akan mengalir di tengah-tengah kita, seperti dituliskan dalam kitab Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Namun, walau begitu baik dan indahnya dampak hidup rukun, kita tidak selalu bisa hidup rukun. Karena cara pandang dan pemahaman setiap orang yang berbeda-beda, yang membuat kita tidak sehati sepikir. Sehingga bukannya damai, tetapi justru seringkali konfliklah yang terjadi dalam sebuah hubungan atau persekutuan. Cara pandang dan pemahaman yang berbeda mungkin saja memang kelihatannya tidak menimbulkan persoalan atau tampaknya baik-baik saja, tidak bertengkar, tetapi sesungguhnya bisa saja tersimpan kebencian di hati, dan kalau tidak tertahan akan meluap menjadi kemarahan, memperlihatkan sikap arogan seperti saling menyindir, menuding, saling mempersalahkan, dan menunjukkan kebenarannya sendiri. Namun, kalau masih bisa tertahan di hati, maka menghindar dan menarik diri adalah cara yang paling biasa dilakukan seseorang yang merasa tidak damai dalam sebuah hubungan. Namun, apapun itu, baik sikap arogan atau sikap diam atau menghindar, tetap saja itu bukanlah suatu sikap yang menibakan pada kedamaian dan kerukunan. Seperti yang pernah terjadi pada jemaat Korintus, mereka tidak sehati sepikir dan tidak sependapat tentang keberadaan para pemberita Injil yang hadir di tengah-tengah persekutuan. Mereka punya cara pandang yang berbeda. Ada yang berkata, Apoloslah rasul sejati, karena ia cakap berbicara di depan umum. Ada yang berkata, Petruslah rasul sejati, sebab ia adalah salah seorang dari 12 murid Tuhan Yesus. Dan ada juga yang berpihak kepada Rasul Paulus dan menolak kerasulan Paulus. Mereka meragukan kerasulan Paulus sebab sekalipun dalam tulisan-tulisannya ia sangat tegas, tapi ia tidak fasih berbicara di depan umum seperti halnya Apolos. Selain itu, Paulus juga miskin dibandingkan rasul-rasul lainnya, dan ia banyak mengalami penderitaan dalam pelayanannya. Sudah dapat dibayangkan bahwa mereka tidak sedang dalam keadaan damai, tapi ada dalam sebuah masalah. Menyikapi situasi inilah Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada mereka. Paulus membela kerasulannya dan mengatakan bahwa ia adalah rasul sejati, rasul yang diberi kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus untuk membangun jemaat, bukan untuk meruntuhkannya. Dan kuasa itu bisa saja digunakannya dengan keras, tapi sedapat mungkin ia tidak akan melakukan itu. Untuk itulah ia menuliskan suratnya kepada jemaat Korintus, supaya mereka menyadari perbuatannya yang keliru itu.
Lihat ayat 10. Dan Paulus menasihatkan supaya mereka sehati sepikir hidup dalam damai. Dengan begitu, damai sejahtera Allah akan menyertai mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan ini sekarang sampai kepada kita, supaya kita juga sehati sepikir di dalam Tuhan. Dengan begitu damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Kiranya setiap orang yang masih mengeraskan hatinya tidak lagi mengeraskan hatinya dan mempertahankan pendapat atau pandangannya sendiri tentang sebuah kebenaran. Tapi baiklah semua orang mengarahkan pandangannya kepada Kristus satu-satunya kebenaran sejati. Baiklah pemahaman kita menjadi sama karena semua pemahaman berdasar kepada Kristus yang adalah firman Allah yang sejati. Jika dalam persekutuan yang dibangun di atas dasar yang teguh, yakni Yesus Kristus, terdapat banyak pendapat atau pemahaman tentang kebenaran yang didasarkan bukan pada firman Tuhan, tetapi pada yang lain, sudah dapat dipastikan kita tidak akan bisa sehati sepikir di dalam Kristus. Dan jika kita tidak bersatu hati di dalam Kristus, kita tidak akan hidup damai. Walaupun mungkin tampak rukun dan baik-baik saja. Tetapi jika semua kita berpikir dan berbuat seperti Kristus, kita akan bersatu hati dan hidup dalam damai sejahtera Allah. Dan orang yang hidupnya damai, ia sangat dekat dengan Allah. Dan orang yang membawa damai, ia disebut anak-anak Allah. Lihat invokasio Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hidup damai dan rasa aman itu sangat berharga. Lebih berharga itu dari kekayaan dan kemewahan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Seperti Raja Hizkia dalam Ogen 2 Raja-Raja. Dia adalah raja terbaik yang pernah ada di Israel. Setia kepada Tuhan dan pernah mereformasi kehidupan keagamaan Israel. Baginya, damai dan rasa aman jauh lebih penting daripada mempersoalkan kehilangan kekayaan dalam kerajaannya. 2 Raja-Raja 20 ayat 16-19. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saudara-saudaraku, begitu berharganya rasa damai dan aman. Marilah kita hidup di dalamnya. Jika ada yang sudah terlanjur berseteru karena perbedaan-perbedaan pendapat, segeralah berdamai. Merendahkan hati mungkin tidaklah mudah, tetapi sikap itu sangat berharga di mata Tuhan. Sebab itulah orang-orang yang rendah hati mahkotai dalam kerajaan Allah. Demikian tertulis dalam kitab. Dan Yesus juga berkata, siapa yang merendahkan hatinya akan ditinggikan. Jika semua kita merendahkan hati di bawah kaki Kristus, kita akan saling mengampuni. Jika kita saling mengampuni, hidup dalam perdamaian. Dan jika kita hidup dalam damai, maka damai sejahtera Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Amin.